Jadi ada Al-Quran dan hadis itu barangkali bisa dipahami secara pemahaman terbalik, tapi untuk hadis ini tidak. Hadis ini mengatakan tidak halal darah seorang muslim, bukan berarti darah non muslim halal, bukan. Karena nanti ada penjelasan lain bahwa darah non muslim juga haram, kecuali kalau mereka melakukan permusuhan. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam muamalah, masih berkaitan dengan halal haram dalam kehidupan sosial. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ada landasan-landasan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sosial ini, di antaranya adalah yang akan kita bahas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk al-iza lil akhar, menyakiti orang lain. Artinya melakukan i'tida, keburukan terhadap orang lain, khususnya berkaitan dengan ad-damu wal mal, berkaitan dengan darah dan juga berkaitan dengan harta. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Nah, ini maksudnya tidak halal darah, ya tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan mereka. La yahillu damu mri'in, tidak halal darah. Nah, di sini maksudnya bukan membahas darah itu halal dimakan atau najis. Nah, kalau itu sudah kita bahas bahwa darah itu najis, darah itu haram dikonsumsi, bahwa darah itu haram diperjualbelikan, darah itu tidak boleh diolah menjadi makanan karena najis. Nah, walaupun darah-darah yang sedikit itu dimaafkan, seperti darah nyamuk, darah lalat, darah luka yang sedikit, ini dimaafkan. Nah, tapi pada dasarnya darah itu najis, haram dikonsumsi, haram pula diperjualbelikan. Karena jelas dalam Al-Quran bahwa hurrimat alaikumul maita, diharamkan bagi kalian bangkai, waddam, darah. Nah, jadi masuk kategori yang jelas, masuk kategori yang dinaskan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara spesifik. Ada yang haram tapi tidak spesifik. Seperti misalnya kucing haram dimakan, tapi umum saja, masuk dalam hadis umum bahwa Nabi SAW melarang yang bertaring dan berkuku tajam. Nah, secara khusus kucing tidak disebutkan. Tidak ada Allah mengatakan diharamkan bagi kalian makan kucing, tidak ada. Tapi kalau darah ini langsung hurrimat alaikumul maita, diharamkan bagi kalian bangkai, waddam, darah. Wah, jadi langsung. Makanya darah itu keharamannya disebutkan di dalam Al-Quran secara spesifik. Walaupun ada juga yang mengolah darah, diolah menjadi makanan. Ini haram. Kata Nabi SAW, darah yang boleh hanya dua, yaitu al-kabidu wa tihal, itu hati dan limpah. Itu yang boleh. Kalau hati, ya silahkan saja, hati ayam, hati sapi, hati kambing. Kemudian juga limpah, begitu juga. Jadi maksud daripada halalnya darah di sini adalah la yahillu damu mri'in muslimin, maksudnya adalah tidak boleh menyakiti mereka, mengancam mereka. Makanya nanti dalam Al-Quran ada as-sinnu bis-sinni wal juruha qisas
wal udhun bizul udhun, kisos dia. Kalau dalam Islam itu kisos, menyakiti hidung maka dibalas dengan menyakiti hidung, menyakiti tangan dibalas dengan menyakiti tangan. Itu namanya kisos. As-sinna bis-sinni, gigi dengan gigi, wal anfu bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wal juruha kisos, melukai maka dilukai juga. Nah ini hukuman. Jadi Nabi SAW membangun agar bagaimana manusia ini saling menghargai satu sama lain. La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Maksudnya bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sebenarnya kata para ulama, Bapak Ibu, adalah penguatan terhadap kehormatan seorang muslim. Bukan berarti ini dipahami bahwa tidak halal darah seorang muslim, bukan dipahami bahwa halal darah non muslim, bukan begitu. Jadi di sini tidak berlaku pemahaman terbalik. Karena dalam memahami Al-Quran dan hadis itu ada istilahnya pemahaman terbalik. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bahwa kalau sedang safar itu boleh tidak berpuasa. Kecuali man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau Allah perintahkan wajibkan berpuasa, man kana minkum marda au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah perintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini pertama berbicara tentang kewajiban puasa. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba, telah dituliskan, maksudnya di situ diwajibkan. InsyaAllah tidak sampai 2 bulan kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, sebulan. Man kana minkum marda, siapa yang sakit, marda, au ala safarin, atau safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka boleh diganti pada hari yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi kewajibannya adalah mengganti pada hari yang lain. Kecuali orang tua renta yang sudah memang tidak mampu berpuasa, maka di situ dia tidak wajib mengganti, tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Nanti fidyatun ta'amu miskin. Wajibnya lah membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya biasa atau misalnya safar, man kana minkum marda au ala safarin, maka tidak bisa berpuasa dalam safar, maka diganti pada hari yang lain. Walaupun sebaiknya, walaupun safar tapi mampu berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Berpuasa lebih baik. Ini bedanya keringanan puasa dengan keringanan sholat. Kalau keringanan puasa sebaiknya jangan diambil selagi masih bisa. Tapi kalau keringanan sholat seperti jamak, qashar, itu sebaiknya diambil. Jadi itu bedanya. Jadi ada perbedaan keringanan puasa bagi orang yang safar dan keringanan sholat.
Kalau sholat sebaiknya diambil. Kenapa? Karena tetap sholat, cuman keringanannya saja. Artinya di jalan tetap sholat, bukan meninggalkan. Tapi kalau puasa meninggalkan. Jadi itu menjadi titik perbedaan. Kalau sholat tetap dilaksanakan di jalan itu, cuman dikurangi. Nah, kenapa dianjurkan? Karena agar tidak memberatkan. Tapi kalau puasa memang tidak puasa sama sekali, karena puasa tidak boleh separuh-separuh. Puasa setengah hari tidak ada. Jadi puasa dulu, nanti pas di jalan baru nggak puasa, tidak bisa. Nah, kalau puasa sholat tetap dilaksanakan, tapi diberikan keringanan. Makanya dianjurkan untuk diambil. Tapi kalau puasa tidak bisa dibagi, sehingga ketika tidak berpuasa, tidak berpuasa sama sekali. Sehingga ketika dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka dia ganti pada hari yang lain. Nah, ini waktunya sudah berbeda. Sementara afdhalus syuhur itu adalah bulan Ramadan. Jadi konsekuensi tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia meninggalkan kemuliaan bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, induknya segala bulan. Jadi di situ dia filosofi kenapa kalau puasa sebaiknya berpuasa, kalau sholat sebaiknya rukhsah, keringanan sholat dalam safar sebaiknya diambil, keringanan puasa sebaiknya tidak diambil. Tetap berpuasa. Tapi kalau diambil boleh saja safar, karena safar. Man kana minkum ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau puasa diganti pada hari yang lain. Ya, karena ada juga orang puasa safar lelah betul, haus karena panas mungkin, apalagi perjalanannya misalnya perjalanan yang memakan waktu lama, terik matahari pula. Nah, tapi kalau hari ini beda pula safarnya. Dari rumah naik mobil pakai AC, sampai ke bandara masuk ruangan AC pula lagi. Habis itu masuk ke pesawat AC pula lagi. Nanti sampai bandara sana masuk AC lagi. Keluar dijemput pakai mobil AC pula lagi. Nanti ada pertemuan ber-AC pula lagi. Jadi apa beratnya di mana? Makanya kalau selagi masih mampu berpuasa, ya berpuasalah. Nah, tapi di situ ada bahwa man kana minkum maridan aw ala safar, harus safar. Artinya kalau tidak safar, tidak sakit, berarti tidak boleh meninggalkan puasa. Begitu dia. Jadi kalau tidak kondisi sakit, tidak pula kondisi safar, tidak ada hal-hal yang lain, maka dia tetap wajib berpuasa, tidak boleh meninggalkan. Nah, itu namanya pemahaman terbalik, karena di situ yang diberikan keringanan adalah orang yang safar dan orang yang sakit. Nah, kalau dia tidak sakit, tidak safar, berarti wajib puasa. Jadi pemahaman itu disebut dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Jadi dipahami bahwa ketika ayat itu berbicara perintah boleh tidak berpuasa juga karena sakit atau karena safar, maka dipahami bahwa kalau tidak safar, tidak sakit, berarti tidak boleh meninggalkan puasa. Nah, ini namanya pemahaman terbalik. Sebagian ulama mengatakan itu boleh diberlakukan. Nah, tapi dalam konteks tertentu tidak boleh. Seperti misalnya dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma kepada orang tuamu jangan mengatakan Jadi Allah mengatakan kepada kita sebagai anak, jangan mengatakan kepada orang tuamu itu dalam makna membantah. Jadi misalnya dinasihat gitu. Jadi wala taqul lahuma itu membantah, maksudnya itu membantah dalam artian yang negatif. Tapi kalau sedang mungkin diskusi, berdebat mungkin pada sesuatu, itu mungkin konteksnya lain. Tapi misalnya di sini dinasihati yang baik, dia bilang membantah, itu
mengatakan begitu saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin. Nah, kata para ulama, apakah kemudian tidak boleh tapi menghardik boleh? Bukan begitu maknanya. Jadi saja tidak boleh, berarti lebih daripada itu tambah tidak boleh. Jadi menguatkan larangan yang lain. Begitu juga misalnya dalam Al-Quran diharamkan menikahi anak tiri. Jadi kalau ada seseorang menikah dengan perempuan ini punya anak, maka anak ini menjadi haram dinikahi. Kenapa? Karena dia menikahi ibunya, kan begitu. Sehingga anak perempuan tadi menjadi haram. Karena dengan menikahi ibunya, maka anaknya menjadi haram. Makanya dalam Al-Quran disebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi adalah anak tiri yang telah kamu nikahi ibunya dan tinggal bersamamu. Fi hujurikumul lati dakhaltum bihin. Jadi kalau sudah menikahi ibunya, berarti anaknya menjadi haram. Tapi di ayat itu disebutkan haram karena berada dalam pengasuhannya. Fi hujurikum. Kata para ulama, dalam anak tiri yang ibunya sudah dinikahi, anak tiri itu baik dalam pengasuhannya atau tidak dalam pengasuhannya tetap haram. Nah, jadi intinya ketika dia sudah menikah dengan ibunya, maka anaknya menjadi haram. Dan sebaliknya juga begitu. Ketika sudah menikahi anaknya, maka ibunya menjadi haram. Ada berita kita dapat, menikah dengan anaknya, diceraikan anaknya, nikahi ibunya. Itu tidak betul dalam syariat, tidak boleh. Jadi tidak boleh kalau sudah menikahi anaknya, walaupun sudah cerai, tetap tidak boleh menikahi ibunya. Jadi itu sebagai kehormatan. Jadi tidak betul juga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Nah, mestinya ini diverifikasi dulu secara syariat sehingga orang tidak tertipu gitu. Karena tidak boleh kalau sudah menikahi anaknya, walaupun dia menceraikan anaknya, menikahi ibunya tidak boleh juga, haram. Karena ketika sudah menikahi ibunya haram menikahi anaknya, ketika sudah menikahi anaknya haram menikahi ibunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada Al-Quran dan hadis itu barangkali bisa dipahami secara pemahaman terbalik, tapi untuk hadis ini tidak. Hadis ini mengatakan tidak halal darah seorang muslim, bukan berarti darah non muslim halal, bukan. Karena nanti ada penjelasan lain bahwa darah non muslim juga haram, kecuali kalau mereka melakukan permusuhan, melakukan kezaliman, melakukan tidak kejahatan, keburukan, barulah kemudian haram, barulah kemudian halal darah mereka gitu. Kenapa? Jadi halalnya darah non muslim itu bukan karena dia sebagai non muslim, bukan. Nah, ini yang kadang salah dipahami, ada orang menjadi ekstrim. Kenapa membunuh orang kafir itu? Kenapa? Karena dia kafir? Bukan. Dalam Islam itu tidak membunuh karena kekafirannya. Makanya ketika Nabi SAW kuat di Madinah, orang-orang non muslim di Madinah dibiarkan. Jadi tidak dibunuhnya. Padahal Nabi sanggup melakukan itu. Mengusir saja bisa, membunuh mereka bisa. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah dengan pasukan yang sudah hebat, orang kafir itu pasrah, mau dibunuhlah.
tapi Nabi tidak membunuh mereka. Itu menunjukkan bahwa Nabi non muslim itu bukan halal darahnya karena kekafirannya, tetapi karena apa? Karena melakukan permusuhan, melakukan kezaliman. La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bihdai thalath, kecuali 3 hal. Di sini memang ada 3 hal yang bisa menyebabkan seorang muslim itu menjadi halal darahnya. Halal darahnya di sini maksudnya dia hukumannya adalah hukuman mati. Jadi Islam itu mengenal hukuman mati. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yaitu pelaku zina yang sudah menikah. Nah, ini dalam Islam itu dirajam, dilempari sampai dia meninggal. Wan nafsu bin nafsi, yaitu membunuh jiwa. Jadi kita sebutkan tadi bahwa tidak boleh menyakiti, tidak boleh memudaratkan, apalagi sampai membunuh. Wan nafsu bin nafsi. Dan begitu juga berkaitan dengan harta juga. Tidak boleh membahayakan harta seorang muslim, menyia-nyiakan, menyebabkan hilang, menyebabkan binasa. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW menjamin jiwa, menjamin harta, dan itu menyakiti mereka, menyebabkan hilangnya harta mereka, ini adalah sebuah kezaliman. Makanya Nabi SAW kita melihat bahwa bagaimana beliau menjaga tatanan kehidupan sosial. Walaupun ada yang secara spesifik khusus, misalnya di Mekah memang orang non muslim boleh, tetapi Nabi SAW sterilkan Masjidil Haram ini dari apa? Dari kemusyrikan. Itu secara khusus. Karena Masjidil Haram Nabi SAW berusaha mengembalikan seperti sebagaimana awal, yaitu ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, dulu memang Ka'bah itu steril dari kemusyrikan, bersih dari segala kemusyrikan, karena yang membangun kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti memang dibangun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Pertama kali yang dibangun rumah untuk ibadah kepada Allah, yang pertama kali dibangun adalah alladzi bi Bakkah. Itulah yang ada di Bakkah. Salah satu nama kota Mekah itu adalah Bakkah. Di Mekah, Bakkah, Ummul Qura. Ummul Qura artinya induknya segala kampung. Maksudnya yang paling mulia, yang paling istimewa, Ummul Qura. Kalau hari ini jadi nama universitas. Ada namanya Universitas Ummul Qura, itu di Mekah. Jadi itu nama-nama Mekah, Bakkah, Ummul Qura. Induknya segala kampung. Kalau di Al-Quran ada namanya Ummul Quran. Jadi beda Qura dengan Quran. Kalau Quran ya Al-Quran yang dibaca. Tapi kalau Qura kampung, qaryah. Jadi kenapa induknya segala kampung? Karena keistimewaannya. Makanya kata Nabi SAW, la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kuatkan angan-anganmu mengunjungi suatu kampung, mengunjungi suatu daerah melebihi 3 tempat. Yang pertama disebut adalah Masjidil Haram. Jadi kita boleh memperkuat angan-angan, bercita-cita, saya ingin mengunjungi Masjidil Haram. Makanya ada orang nanam sawit, bismillah untuk haji. Itu mantap tuh. Pas dia nanam, niatkan untuk haji. Karena memang harus diangan-angankan, harus dicita-citakan. Jangan pula nanam sawit untuk ke Paris. Ini salah nih. Nanam sawit untuk ke
mana gitu, ke Thailand, ke Jepang, ke Korea. Yang tempat itu ya diniatkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang mulia. Yang pertama kata Nabi adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi kata Nabi, la tasyuddur rihal, jangan kuatkan angan-angan. Tapi mengunjungi yang lain ya boleh-boleh saja. Kan boleh kita menikmati alam dengan tadabbur, dengan memperhatikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di situ Bapak Ibu, bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensterilkan Ummul Qura ini. Ummul Qura memang betul-betul menjadi induk segala kampung. Disebutlah Ummul Qura karena kemuliaannya sama dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Jadi kalau Ummul Qura itu adalah Mekah, induknya segala kampung. Kalau Ummul Quran itu adalah Al-Fatihah. Kalau Ummud Dunya, induknya dunia. Kalau induknya dunia, ada yang bilang itu Napoleon Bonaparte. Dia bilang kalau dunia ini hanya satu satu negara. Kalau ibaratnya dunia ini satu negara, maka yang layak untuk menjadi ibu kotanya adalah Istanbul, Turki, Konstantinopel. Itu kata dia. Kalau dunia ini satu negara, maka yang layak untuk menjadi ibu kota adalah Konstantinopel. Makanya dulu Konstantinopel ini Pak diperebutkan. Persia menginginkan, Romawi menginginkan, kerajaan-kerajaan besar dulu sangat menginginkan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya tumbang di tangan umat Islam. Itu Sultan Al-Fatih yang membukanya. Oh, memang cantik dia. Istanbul ini. Kita berlayar melintasi dua benua, benua Eropa dan benua Asia. Jadi melintas itu. Jadi berlayar dengan melintasi dua benua dengan pulau-pulau yang sangat indah. Maka memang betul juga tuh kata Bonaparte itu, bahwa kalau dunia ini satu negara, maka yang layak menjadi ibu kota itu adalah Konstantinopel, Istanbul, Turki pada hari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sterilkan ini Ka'bah ini? Karena memang itu milik umat Islam. Jadi disterilkan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, punya kekuatan, yang pertama dihancurkan adalah berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu sendiri. Jadi berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu dipecahkan, dihancurkan. Kenapa? Menghilangkan kemusyrikan di situ. Karena memang Mekah adalah tempat yang harus steril. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khusus untuk di Mekah. Karena memang kan Mekah ada tanah haram, yang mana di situ orang non Muslim tidak boleh masuk. Ada tanah haramnya. Jadi tidak semua Mekah sih, tapi tanah haram. Makanya kalau kita masuk Mekah itu Bapak Ibu nanti ada perbatasan bahwa kita sudah masuk tanah haram. Artinya kalau kita masuk tanah haram, di situ ada konsekuensi tanah haram ini. Seperti misalnya kita tidak boleh, kalau sedang ihram itu kita tidak boleh berburu. Kalau lapar misalnya kan, lapar dulu karena mungkin masih hutan-hutan, masih padang pasir. Jadi kalau misalnya lapar gimana? Harus keluar dari tanah haram untuk berburu. Kalau sedang ihram, kenapa? Tidak boleh memburu binatang tanah haram. Tidak boleh membunuh binatangnya gitu. Begitu juga misalnya tidak boleh mencabut rumputnya kalau sedang ihram. Makanya kalau kita ihram Bapak Ibu, kan ada larangan. Tidak boleh mencukur rambut, ya kan? Tidak boleh kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah, tidak boleh menutup telapak tangan.
Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian ihram. Itu hal-hal yang menjadi konsekuensi tanah haram. Jadi itu tanah haram. Makanya kalau kita masuk ke Mekah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu adalah mana yang menjadi batas tanah haram itu. Ya, ada batasnya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mudah karena sudah ada ininya, tugunya sudah ada, tandanya sudah ada. Ini masuk ke tanah haram, gitu. Dan tidak boleh mengambil tanah-tanahnya, batunya di situ tidak boleh. Jadi jangan pergi haji, pergi umroh, kemudian ininya diambil gitu, batunya. Wah, ini batu tanah haram. Biar di rumah ada tanah haram, bawalah ke rumah gitu. Tidak boleh. Tidak boleh membawa batu-batu yang ada di tanah haram itu. Ini ada jamaah pengalaman cerita, dibawanya batu tuh. Batu tuh dibawa, mungkin ingin ngambil berkah lah begitu kan. Jadi biar tanah haram ada di rumah gitu, batunya dibawanya pulang. Dibawa pulang, mimpi dia berkali-kali. Mimpi tanah batu itu minta dikembalikan, Pak. Jadi minta dia dikembalikan. Ini cerita jamaah. Jadi mimpi, akhirnya dia titipkan batu itu kembali pulang. Jadi jangan sembarangan gitu. Ambil tanah, ambil batu, bawa pulang. Tidak boleh. Tidak boleh memindahkan tanah haram. Ya mungkin tanahnya juga nggak ikhlas gitu kan. Di situ tanah yang dimuliakan, di sini belum lagi tempat rumah yang dia bangun bisa jadi tanah sengketa, ya kan. Di sana tanah haram, ini tanah sengketa. Jadi tanahnya sendiri tidak ikhlas gitu. Tidak ikhlas berada di tempat, karena dia sudah berada di tempat yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau untuk Mekah, Bapak Ibu, Nabi melakukan secara khusus bahwa memang mensterilkan dari segala macam bentuk kemusyrikan. Itu bukan berarti menyalahi toleransi, bukan. Karena di tempat lain pasukan Islam masuk menguasai ibadah, tempat ibadah orang-orang non-muslim dibiarkan, tidak dihancurkan. Makanya ketika misalnya Islam berkuasa di Palestina, itu tempat gereja di sana dibiarkan, tidak dihancurkan. Tempat beribadah non-muslim dibiarkan saja, dan mereka dibiarkan beribadah. Jadi menghargai keyakinan orang, memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat. Menghargai mereka, membiarkan tempat ibadah mereka. Jadi itu adalah ajaran Islam. Nah, kalau untuk Mekah ini kenapa Nabi mengembalikan ke asal, bahwa di Mekah itu tidak ada kemusyrikan, bahwa di Mekah itu tidak ada berhala, di Masjidil Haram. Dikembalikan ke asalnya. Dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tidak ada di situ berhala, tidak ada kemusyrikan. Jadi perlakuan Nabi terhadap Masjidil Haram ini perlakuan khusus, tidak bisa dicontoh. Misalnya masuk ke suatu daerah umat Islam dulu membuka Mesir, apakah kemudian menghancurkan tempat ibadah, menghancurkan Tuhan-Tuhan non-muslim? Tidak. Maka sampai sekarang Bapak Ibu kita lihat di Mesir itu berdiri tempat-tempat ibadah orang Yahudi, masih ada semua. Mereka masih bebas melakukan itu. Berdiri tempat ibadah orang Nasrani, masih tidak ada yang dihancurkan. Nah, begitu juga misalnya ketika sebenarnya Al-Fatih membuka Istanbul, begitu juga. Artinya sama, bahwa tempat-tempat ibadah orang Yahudi, orang Nasrani itu dibiarkan, tidak diganggu. Jadi mereka kalau mau masuk Islam silahkan, tidak ya silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, cuman kenapa ada viral gereja dirubah menjadi masjid? Nah,
Nah itu karena memang dulu jamaahnya sudah tidak ada lagi, sudah sepi. Nah sehingga apa? Sehingga dirubahlah menjadi masjid. Dan di Eropa banyak Bapak Ibu. Di Andalusia dulu ketika Islam masuk, kemudian orang penduduk setempat berbondong-bondong masuk Islam, sehingga di situ Islam menjadi banyak, maka kemudian gereja dirubah menjadi masjid. Nah, kenapa? Karena setempat itu berubah menjadi muslim. Tapi sebaliknya juga ada masjid yang dirubah menjadi tempat ibadah yang lain. Nah, kenapa? Karena di situ mungkin muslimnya sudah tidak lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi SAW menjelaskan di sini secara khusus bahwa tidak halal darah seorang muslim yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak halal darah mereka, memusuhi mereka, menzalimi, mengambil harta mereka, menzalimi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman semuanya akan dibalas nanti di hari kiamat. Nah, jadi menzalimi seseorang, mungkin di dunia dia kuat, punya jabatan, punya kedudukan, punya kemampuan, sehingga menzalimi seseorang. Tapi kita harus ingat bahwa setiap kezaliman akan dibalas nanti di hari kiamat. Mungkin di dunia dia bisa melakukan itu, tapi di akhirat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah yang akan mengembalikan segalanya. Jadi sekecil apapun hak kita hilang di dunia ini Bapak Ibu, nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada yang disebut dengan muflis, bangkrut dia. Kenapa bisa bangkrut? Pahala yang dia bawa banyak, tapi yang dizolimi juga banyak. Nauzubillah. Jangan sampai pahala yang kita buat itu hanya kita bawa, ternyata untuk orang, bukan untuk kita. Kita bawakan untuk orang. Kenapa? Karena banyak orang terzalimi. Dan kadang-kadang orang tidak peduli. Tapi sebagai muslim yang baik, tentu dia peduli bahwa dia beramal soleh di dunia, bagaimana amal soleh itu juga untuk dirinya nanti di akhirat. Maka kita selalu menjaga hablum minallah, hablum minan nas kita, agar kita berbuat baik di dunia, nanti kita diperlakukan baik juga di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepada kita, masuklah ke dalam surga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga itu dengan damai, dengan tentram, sebagaimana doa kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam surga, tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh kedamaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada tanya jawab, kalau tidak kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimati wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.